warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Ketemu lagi sama Bu Yuda. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi matematika ya, Nak. Oke, ini dia materi yang akan Ibu bahas, yaitu hubungan antar satuan kecepatan. Nah, kita ingat dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh yang dibutuhkan. Ingat kembali rumus yang dalam bentuk segitiga ini ya, J, K, W. Oke, dengan keterangan J-nya jarak tempuh, K-nya kecepatan, dan W-nya waktu tempuh yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus segitiga ini? Ketika kita akan mencari kecepatan, kita tutup huruf K-nya ya, Nak. Sehingga kita bisa dapatkan untuk mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Yaitu jarak tempuh dibagi waktu tempuh yang dibutuhkan, atau berbanding ya, perbandingan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh yang dibutuhkan. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui kecepatan itu apa, maka sekarang akan dibahas apa itu satuan kecepatannya. Nah, tadi kecepatan bisa didapatkan atau diperoleh dengan cara jarak tempuh dibagi waktu tempuh yang dibutuhkan. Artinya, satuan kecepatannya adalah satuan jarak tempuh dibagi atau berbanding dengan satuan waktu tempuh yang dibutuhkan. Nah, satuan kecepatan diantaranya ada kilometer per jam, meter per menit, meter per detik, atau sentimeter per detik. Kita pahami dulu nih, bagaimana sih kecepatan itu atau satuan kecepatan itu. Nah, ini contohnya. Zaki mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit. Artinya, sepeda Zaki menempuh jarak 20 meter dalam waktu 1 menit. Nah, ini maksud dari kecepatan ya, atau satuan kecepatan itu sendiri. Yang kedua contohnya, kereta api melaju dengan kecepatan rata-rata 150 km per jam. Artinya kereta api tersebut menempuh jarak 150 km dalam waktu 1 jam. Nah, semoga anak-anak Ibu bisa memahami ya bagaimana sih situasi sebuah kecepatan atau satuan kecepatan itu. Oke anak-anak, kita langsung masuk saja ke bagian mengubah satuan kecepatan. Ini langsung ke contoh 1 ya, Nak. 3 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Ini kita akan ubah satuannya ya, Nak. Pertama, kita tuliskan kembali 3 km per jamnya dalam bentuk pecahan biasa seperti ini ya. Ada yang pembilang dan penyebutnya ya. Jadi 3 km per 1 jam. Lalu satu persatu untuk yang satuan jarak kita rubah menjadi meter. Lalu yang satuan waktu kita ubah menjadi menit. Ini dia, ini tangga konversi satuan panjang atau satuan jaraknya ya, Nak. Ingat, kalau setiap naik 1 tangga maka dibagi 10, dan setiap turun 1 tangga kita kalikan 10. Kilometer ke meter itu adalah turun, maka nanti dikalikan ya, Nak. Turunnya sebanyak berapa kali? 3 kali, maka dikalikan 1000. 3 dikali 1000, 3000. Dan 1 jam dirubah menjadi menit adalah 60 menit. Kemudian kita sederhanakan ya. 3000 kita bagi dengan 60, sama-sama kita bagi 60 ya. Yang 3000 dibagi 60 dan yang 60-nya juga dibagi 60. Nah, untuk yang 3000 dibagi 60 hasilnya adalah 50. Sedangkan 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan hasilnya 50 meter per 1 menit. Atau bisa kita tuliskan 50 meter per menit. Mudah ya, Nak? Yang perlu kalian hati-hati adalah dalam mengkonversi satuan waktu atau satuan jaraknya. Itu saja. Lanjut ke contoh yang kedua. Ibu punya soal 100 meter per menit itu minta diubah menjadi kilometer per jam.
Sama seperti tadi ya, kita tuliskan kembali seperti bentuk pecahan biasa, 100 meter per 1 menit. Yang 100 meter kita ubah satuan jaraknya menjadi kilometer, sedangkan yang satuan waktunya 1 menit diubah menjadi jam. Ini tangga konversinya dari meter ke kilometer, berarti naik. Naik itu dibagi 10 setiap naiknya 1. Karena ini naiknya 3, maka 1000 meter kita bagi, maka 100 meter kita bagi 1000. Sedangkan yang menit, 1 menit itu adalah berapa jam? Nah, itu 1/60 atau kita bisa bagi 60 ya. Jadi di sini 1 dibagi 60. Nah, di sini bentuknya kan ada baginya, ada beberapa kali ya. Dan per itu sendiri artinya adalah pembagian. Maka kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. 100 km per atau dibagi 1000, lalu dibagi 1 jam per 60. Jadi diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Nah, kalau kamu perhatikan ini kan menjadi pembagian bentuk pecahan biasa ya. Ingat perkali materi pembagian pecahan biasanya ya. Kita ingat, kita bisa ubah pembagian pecahan biasa menjadi perkalian pecahan biasa. Dengan pembilang dan penyebutnya pada pecahan kedua itu dibalik letaknya. Ya, jadi seperti ini nih. Yang tadinya 1 jam per 60 dibalik menjadi 60 per 1 jam. Dan tanda baginya berubah menjadi perkalian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa sederhanakan nih yang 100 per 1000. Yang pecahan pertama, kita bagi sama-sama bagi 100. Yang pembilang 100 dibagi 100. 1, yang 1000 dibagi 100 adalah 10. Sehingga kita bisa sederhanakan untuk yang pembilang 1 km dikali 60 menjadi 60 km. Lalu 10 dikali 1 jam menjadi 10 jam. Ya, menjadi seperti ini ya. 60 km per 10 jam. Lalu kita sederhanakan lagi, kita bagi ya nak. 60 dibagi 10. Betul sekali, jawabannya 6 km per jam. Karena hasilnya 6 saja ya. 60 dibagi 10, 6. 10 dibagi 10, 1. Jadi 6 km per jam. Baik, ini saja. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang paham, boleh bertanya atau hubungi Bu Yuda. Oke, itu saja anak Ibu semuanya. Untuk tugasnya, ini ada 4 nomor. Bisa kalian kerjakan di buku tulis menggunakan cara ya. Oke, kerjakan dengan teliti dan tetap semangat. Ibu ucapkan. Baik anak-anak Ibu semuanya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham ya nak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.